Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, inayah dan hidayahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan setiap ucapan kita dan memudahkan kita untuk mengikuti petunjuk. Ada yang bertanya, saya pernah mendengar orang bilang ayat dalam surah Al-Isra 57 yang tadi adalah dalil untuk mengambil wasilah sebagai perantara kepada Allah. Iya. Memang itu dalil mengambil wasilah. Tapi wasilah itu apa artinya? Nah, itu yang banyak yang salah memahami. Wasilah yang dimaksud di situ adalah amalan ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Itulah wasilah. Ya, sama dengan ayat di surah Al-Maidah, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah kepadanya wasilah, artinya lakukanlah amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya firasat? Apakah dia termasuk syirik asgar? Apakah firasat termasuk tatayur? Ya, jangan terlalu luas ya dalam memahami. Ya. Firasat itu jenis dari sangkaan atau dugaan. Ya. Sesuatu yang dirasakan dan dia condong kepadanya, condong untuk memberikan kesimpulan. Itu namanya firasat. Dan firasat itu kadang benar dan kadang salah. Tergantung siapa yang berfirasat. Kalau dia adalah seorang yang berilmu, kadang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk orang-orang yang berilmu karena luasnya ilmunya, dia menyangka sesuatu, seakan-akan sesuatu itu dia pernah lihat dan pernah dia dengarkan. Iya. Ini dari mana firman Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mutawassim, punya tawassum, dia bisa berfirasat, bisa menebak. Ya, dalam hal tersebut. Nah, kalau dia bersandar kepada firasatnya, ini termasuk dia menyangka atau bersandar di atas sesuatu yang kalau firasatnya belum jelas, berarti dia bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas. Dan itu adalah hal yang tercela. Sangkaan yang tidak jelas adalah hal yang tercela. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, dugaan. Sebab sebagian prasangka atau dugaan itu adalah dosa. Tapi tidak digolongkan ya ke dalam syirik. Bagaimana hukumnya memakai kalung biofir yang memakai inframerah untuk melancarkan darah? Nah, ini letak pembahasan di kalangan para ulama kita di masa ini. Sebab membahas tentang masalah kalung yang seperti ini, itu pembahasannya bertumpu di atas apakah kalung ini betul sebagai obat yang bisa menyembuhkan atau tidak. Iya. Ini adalah hal yang perlu dirinci dan dilihat. Tapi sejumlah dari ulama kita di masa ini memberi fatwa tidak boleh secara mutlak. Walaupun kita tahu itu ada bentuk pengobatan di dalamnya. Sebab kadang bisa memberi sangkaan jelek terhadap seorang yang memakainya, dan kadang bisa menyuruh kepada kesyirikan pada siapa yang tidak mengetahui apa sebenarnya hakikat dari kalung tersebut. Iya. Dan karena banyaknya kemungkinan di dalam hal ini, maka yang paling afdalnya itu ditinggalkan. Alhamdulillah jalan-jalan kesehatan dan pengobatan itu masih banyak. Ya, masih banyak.
Bagaimana mengukur bahwa kecintaan terhadap dunia sama dengan kecintaan kita kepada Allah? Bagaimana cara menghindarinya? Ini kembali kepada seorang hamba. Kalau kecintaannya kepada dunia membuat dia dilalaikan dari agama, membuat dia dilalaikan dari apa yang merupakan kewajibannya, maka kecintaan kepada dunia ini berbahaya. Iya. Kecintaan kepada dunia ini berbahaya. Ini masuk ke dalam jenis dari apa yang berada dalam hati hamba. Bagaimana dengan orang yang beralasan bahwa dia sudah belajar agama dan masih terjauh dan masih terjatuh dalam kesyirikan? Di mana ustaz di tempat tersebut tidak pernah mengajarkan tentang tauhid atau kesyirikan. Ya. Kalau di tempat yang diajarkan, ada di tempat lain. Dia bisa jangkau. Ya. Dia bisa jangkau. Maka tidak ada alasan dalam hal yang seperti ini. Hanya seorang punya kemungkinan dan kemampuan, apalagi dia sudah belajar, tidak ada udzur baginya. Ya, dan alhamdulillah sekarang seorang bisa mendengarkan dari rekaman-rekaman dan dia bisa bertanya lewat telepon walaupun jaraknya jauh. Ya. Hal-hal yang dengannya mengangkat kewajibannya. Sekira kalau ada seorang yang punya keperluan dalam dunia ini, dia keluarkan biaya, keluarkan usaha untuk mendapatkannya. Terus kenapa dia enggan untuk mengeluarkan usaha atau biaya untuk memperbaiki tauhidnya? Teruskan hal yang sangat wajib baginya. Dari penjelasan tentang perbedaan kaum musyrikin di masa Nabi dan sekarang, apakah kaum muslimin di sekarang itu orang kafir atau orang muslim yang berbuat syirik? Ya, kita pembahasannya berkaitan dengan siapa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa ini. Dan saya di pembahasan tadi saya tidak bilang bahwa semua orang berbuat kesyirikan. Iya. Jelas ya? Jadi hukum syirik bagi siapa yang melakukannya? Bagi siapa yang melakukannya? Jangan diumumkan. Nah, siapa yang jatuh dalam kesyirikan? Melebihi kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu, itulah syirik yang kita maksudkan tadi. Sekedar perbandingan, bukan hukum umum untuk masa ini. Ya. Sebab di masa ini beraneka ragam manusia, ada yang baik, ada yang salih, ada yang jelek, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat kesyirikan. Beraneka ragam manusia. Apakah mendatangi suatu kuburan para alim ulama dengan maksud hanya karena gembira lantaran mereka yang mengajarkan kami tentang ilmu? Ya. Inilah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh jatuh dalam kesyirikan. Jadi kaum Nabi Nuh kenapa jatuh dalam kesyirikan? Tatkala orang-orang salihnya meninggal, mereka sangat kehilangan. Orang-orang yang biasanya duduk, mengajari mereka, menasihati mereka, seakan-akan banyak kehilangan mereka. Maka untuk mengenang orang-orang salihnya, mereka membuat gambar-gambarnya. Sekedar dikenang saja, diingat. Kalau mereka lihat orang-orang salih itu, mereka teringat akan nasihat-nasihatnya. Ya, generasi ini meninggal. Datang generasi setelahnya. Ya, gambarnya sudah berubah menjadi patung. Itu peningkatan. Maksudnya masih mengingat. Lama-kelamaan berganti, akhirnya sudah berubah. Ini adalah orang yang diagungkan di tengah kaum. Akhirnya diibadahi dan disembah. Inilah yang menyebabkan jatuh dalam kesyirikan. Maka jangan ada yang membuka pintu ini untuk dirinya, sehingga ia jatuh di dalam hal yang merupakan kesyirikan.
Apa makna la ilaha illallah? Apa ada makna la ilaha illallah? Yang lain selain la ma'budu bihaqqin illallah. Karena ada yang memberikan 10 makna di antaranya. Apa ini? Bilhaq la raziq. Tidak ada yang mana lain. Itu yang benarnya. Kalau ada yang menyebut la raziq, la khaliq, ya, itu dari pemanahan yang salah. Dari mana la ilaha illallah. Ya, kita sebut ya bahwa memang benar. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tapi bukan itu makna la ilaha illallah. Ya, jelas ya? Saya pernah mendengar bahwa Hajar Aswad dan Ka'bah adalah sisa-sisa berhala yang tidak dihancurkan. Itu salah ya, salah dengaran. Ya. Salah dengar atau orang yang menyampaikannya salah memperdengarkan. Ya. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ada pondasi-pondasinya. Ya. Dan masih ada pijakan Nabi Ibrahim. Ya, sampai sekarang masih ada. Pijakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Disebut Maqam Ibrahim. Ka'bah itu dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim. Yang sampai sekarang berdiri tegak di atas pondasi Nabi Ibrahim. Memang di sebuah masa ketika terjadi kesyirikan, ada yang merubah pintu pondasi Nabi Ibrahim. Ya, tapi bukan merubah seluruhnya. Karena itu tatkala Rasulullah menaklukkan Makkah, beliau ingin mengembalikan Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena khawatir akan terjadi bahaya lebih besar di mana orang-orang Quraisy membuat pintu-pintu. Setiap suku merasa bangga dengan pintu itu. Kalau Nabi Muhammad langsung hancurkan, kemudian dibangun kembali atas pondasi Nabi Ibrahim, khawatir mereka baru masuk Islam ini langsung keluar dari Islam. Karena Nabi Muhammad dianggap sombong dan berkeras hati terhadap mereka. Karena itu sunnah Nabi ini dilakukan di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Kembali dirubah sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim. Dan Hajar Aswad, ya, bukan sisa peninggalan, dia adalah batu yang Allah turunkan ke dunia, sebagaimana di dalam hadis. Maka dia tadinya putih disebutkan, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam yang menyentuhnya. Iya. Apakah orang yang meyakini bahwa arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecil selain Tuhan besar? Ya, ini orang bermain-main ya terhadap agama. Ya. Tidak ada Tuhan kecil selain Tuhan besar. Apa maksudnya? Ya. Bahasa yang menunjukkan orang yang membahasakannya ya, hanya mencari kata-kata yang mengundang perhatian, tapi dia sendiri tidak paham apa maknanya. Ya. Nah, apakah ini suatu kekafiran? Dia mengartikan dengan makna yang seperti ini, tidak ada Tuhan kecil selain Tuhan besar. Ya. Diartikan bahwa Allah Tuhan besar, ilah diartikan Tuhan kecil. Ya. Ini salah dari sisi bahasa, salah dari sisi pembahasan, dan salah dari sisi memaknai. Apakah orang yang berpemahaman jil masuk dalam golongan 72 atau kafir? Jadi lihat jenis keyakinannya. Kalau dia keyakinannya berbau bid'ah, maka bid'ah tidak mengeluarkan dari keislaman. Tapi kalau keyakinannya, ucapan-ucapannya adalah berbau kekufuran, maka dia bukan dari umat Islam. Apa arti ikhtilaf tanawwu? Ikhtilaf tanawwu adalah ikhtilaf yang terdapat perbedaan di dalam syariat, menjelaskannya atau mengandung beberapa kemungkinan, dan semua dari kemungkinan itu adalah hal yang kadang boleh diterima atau hal yang kadang boleh dimaklumi, ditoleransi. Itu istilah tanawwu namanya. Seperti
bacaan istiftah. Ada beberapa bacaan istiftah. Boleh membaca inni wajjahtu wajhiya, boleh membaca Allahumma ba'id baini, boleh membaca subhanakallah wa bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan boleh membaca istiftahil lainnya. Ini tanawwu namanya. Boleh ini, boleh itu. Ya. Dalam prakteknya para ulama silang pendapat. Ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Ini tanawwu namanya. Sepanjang semuanya ada dalilnya dari Nabi, semuanya boleh dipakai. Jelas ya? Di kampung saya banyak orang yang masih sangat awam tentang tauhid. Bahkan menjadikan kuburan sebagai wasilah untuk berdoa. Misalnya ketika tidak turun hujan dan lain-lain. Misalnya ketika tidak turun hujan dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan untuk merubah hal ini? Yang harus dilakukan yang pertama, ya, kalau ini berasal dari desa tersebut dan di desa itu tidak ada yang mengetahui masalah ini kecuali dia, maka dia wajib hukumnya mempelajari ilmu agama, kemudian mengajari masyarakatnya dengan hikmah, diajarkan kepada mereka tauhid. Sebab ini butuh dakwah. Banyaknya kerusakan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan berdakwah di jalan Allah. Iya. Dan bukan harusnya seorang yang berdakwah itu satu kali bicara langsung berubah. Ya. Seorang yang berdakwah langsung lihat hasilnya, tidak harus. Dia kadang berdakwah lama baru melihat hasilnya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun. Ya. Diutus. Yang beriman kepada beliau itu yang di atas perahu. Nah, karena itu perlu kesabaran, ya, dalam berdakwah. Ya, sepanjang dia tahu itu mungkar, dia berusaha memikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Apakah kalau ada bahasa daerah khusus, dia terjemahkan ke bahasa daerahnya. Ilmu itu dia bagi-bagikan misalnya, supaya orang tahu hukumnya. Ya. Dicarikan tulisan yang baik. Kalau dia tidak bisa berikan tulisan, jadi ambil kaset-kaset ceramah yang berkaitan dengan kesyirikan, cocok untuk masyarakat umum bisa dipahami. Dia berikan. Ada upaya untuk hal tersebut. Ya, dan di masa ini, dan kita juga harus tahu bahwa kewajiban dakwah itu tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawabnya ustaz saya, panitia daurah saya. Ya. Dan ini tanggung jawab setiap orang. Dia punya kewajiban untuk menyebarkan agama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang sana dengan bantuannya, dengan tenaga fisiknya, yang sana dengan hartanya, sana punya dari sisi keilmuan dia sampaikan. Ya. Ada ta'awun, tolong menolong dalam mengadakan perubahan. Ya. Kalau tidak seperti ini, maka dikhawatirkan kalau turun musibah, semuanya akan kena musibah. Sebab Allah kabarkan bahwa antara sebab yang menolak musibah adalah adanya perbaikan di tengah negeri itu. Ada yang mengadakan perbaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang mereka lakukan, sementara penduduk negeri itu masih mengadakan perbaikan. Ya, kita harapkan dengan dakwah ini kita termasuk orang-orang yang masih mengadakan perbaikan, membantu mengadakan perbaikan, bahu-membahu mengadakan perbaikan. Ini dalam menyebar, dalam menulis, dalam menyampaikan. Ya, ada tulisan dia bagikan misalnya, dia sampaikan kepada siapa yang perlu. Sebagian dari dakwah dan banyak sekali jalan. Dengannya dia beramal salih. Cuman subhanallah, ya, kadang kita hidup di masa yang sorol larut, ya, dalam kejelekan terbiasa dengan sebuah bi'ah, sebuah masyarakat dianggap itu adalah kehidupan yang biasa. Padahal dia tidak tahu bahwa kehidupan yang seperti itu bisa mengancamnya. Ya. Kehendaknya setiap orang berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa memberi manfaat dimanapun dia berada.
Ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah, masih ada dua syarat yang harus dipenuhi. Hanya beribadah kepada Allah dan kafir kepada segala sesuatu selainnya. Kafir kepada siapa yang dimaksud? Ya, kafir kepada segala yang disembah selain daripada Allah. Jelas? Ya. Apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, dia kafir kepada jenis peribadatan tersebut dan berlepas diri darinya. Iya. Sebab kadang ada orang saleh yang diibadahi, orang salehnya tidak riba, dia diibadahi. Tapi kita juga diperintah berlepas diri dari peribadatan yang seperti itu. Kafir kepada banyak bentuk, kepada yang diibadahi atau kepada siapa yang ditaati di dalam kemaksiatan, kita juga kafir kepadanya, artinya berlepas diri darinya. Ya. Dan juga kafir pada siapa yang menetapkan hukum-hukum selain daripada Allah. Ya. Banyak bentuknya dari bentuk-bentuk kekufuran kepada selain Allah. Jadi secara global dikumpulkan kepada mana dia berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana metode dakwah tauhid? Diajarkan lewat SK 165 oleh Ari Ginanjar. Apakah sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah? Mana metode tauhid yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Orang tidak pernah belajar agama dengan beres, ya bisa membuat kaidah tauhid. Iya. Kalaupun dia berdalilkan dengan ayat maupun hadis, itu hanya cara membahasakan. Dan dia tidak paham apa yang dia tulis itu sendiri. Dari sisi keabsahannya secara syariat, apakah itu dibenarkan atau tidak. Dan ini dari bentuk akal-akalan di tengah manusia, seperti yang disebutkan tadi. Kalian lihat masyarakat ini sekarang lagi hobi begini. Dicarikan pendekatan yang disenangi. Ya. Supaya banyak orang yang hadir, banyak orang yang ikut. Ya, dan ini dari jenis bahaya. Bagaimana dengan pemanggilan puang pada bangsawan? Ya, puang kalau Makassar Karaeng. Ya. Dan panggilannya sejenisnya. Ini kembalikan, ini apa artinya puang itu? Hah? Karaeng itu apa artinya? Ya. Kalau dia hal yang berjalan di tengah masyarakat dan tidak ada makna pada kalimat tersebut, makna khusus untuk Allah, ya maka tidak ada masalah digunakan. Ya. Tapi kalau ada makna khusus berkaitan dengan Allah, tidak boleh digunakan. Jelas ya? Bagaimana bila membaca ayat pada air minum sebagai obat? Boleh saja, tidak ada masalah insyaallah. Apakah surah baca atau surah baca? Surah baca. Surah. Apa bahasa Makassarnya? Surah. Hah? Surah baca. Bahasa Makassar ya? Hah? Iya, surah baca kan? Surah baca Makassar. Iya. Mendoakan. Tidak, bukan mendoakan. Ya, suruh baca itu artinya suruh membaca. Ya, dia datang supaya orang baca-baca di situ. Ya, apakah baca Quran atau doa kepada orang yang mayit? Apakah termasuk kesyirikan? Nah, walaupun yang membacakan adalah andai gorota. Ya, ini dia jenis perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Perbuatan yang tidak disyariatkan. Jadi kalau dia suruh baca, suruh ini sebanyak masuk ke dalam kaitannya dengan masalah bid'ah. Kecuali kalau ada sifatnya, bentuknya di dalamnya. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan tawassul, berkaitan dengan mengambil berkah. Nah itu baru masuk ke dalam pembahasan apa? Kesyirikan. Bagaimana maksud dari perkataan tentang Allah? Tanpa ilmu dosanya lebih besar dari dosa syirik.
Itu pendapat sebagian para ulama. Seperti Ibnu Qayyim, beliau berpendapat bahwa berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu dosa yang paling besar. Alasan beliau karena kesyirikan itu juga asalnya karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, apakah termasuk syirik asghar jika kita dalam melakukan pekerjaan perkara dunia kita merasa ingin diperhatikan oleh atasan? Ya, dia kalau kaitannya dengan dunia, maka dilihat jenis amalan yang dia lakukan. Kalau ada kaitannya dengan ibadah dari amalannya, dia melakukan amanah, melakukan apa yang dia sesuatu yang telah diamanahkan. Orang yang akan kerja, karyawan maupun ini, itu amanah namanya. Ketika dia menjalankannya, maka itu ada bentuk dari melaksanakan amanah. Harusnya dia ikhlas. Dia melakukannya sebagaimana dia akan kerja. Ya. Dilihat oleh atasannya ataupun tidak. Ya. Kecuali kalau dilihat oleh atasan dari mana, apa hanya sekedar makna untuk pertanggungjawaban, ya, tidak ada makna lain. Kadang kalau tidak terlihat dianggap alfa atau yang semisal dengan itu, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi lihat keterkaitannya kemana. Bagaimana hukum pengobatan alternatif? Di mana pada pengobatan tersebut ada yang dioperasi karena penyakit kanker payudara, kemudian akar kanker tersebut diangkat, kemudian setelah selesai diperban dan dikatakan supaya ada dibuka organnya jam 10 malam dan hasilnya tanpa bekas operasi. Ini yang saya singgung kemarin ya, pengobatan yang alternatif. Sebagian orang mengatakan alternatif, tapi dia menggunakan jin, menggunakan setan. Bagaimana caranya dioperasi tidak ada bekas-bekasnya? Ya. Tidak ada bekas operasinya, tidak ada ya, apa rasa sakitnya dan semisal dengan itu. Bagaimana kita bersikap terhadap istri yang pelaku syirik, bahkan tidak mau sholat? Jadi terangkan kepadanya apa yang harusnya dia lakukan dari keislaman dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian diajak untuk sholat dan diterangkan bahwa sholat itu adalah rukun agama. Siapa yang meninggalkannya walaupun dia malas bisa dianggap kafir, keluar dari agama menurut pendapat dipegang oleh para sahabat. Terangkan. Kalau dia jahil diajari. Kadang tidak berpengaruh pengajaran karena kadang uslub mengajarkan yang kurang tepat kadang. Tapi kalau diajar dia tidak mau terima, maka ya tidak boleh hidup dengan istri yang seperti ini. Dia wajib menceraikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dia lebih baik. Bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang memakai gelang untuk supaya kelihatan jago, berani dan lain-lain? Jago, berani dan lain-lain. Bagaimana caranya dikatakan jago dengan pakai gelang? Ya, kalau dikatakan jago dan berani karena dianggap ini orang punya ilmu, punya apa, ya, maka ini bagian dari syirik asghar. Tapi kalau jago hanya dari sisi dunia, ya, kelihatan ini kalau pakai begini berarti dia preman misalnya, atau ini, ya, maka hal tersebut kaitannya dengan maksiat. Jadi lihat ya keterkaitannya. Apakah menggambar makhluk hidup baik secara utuh maupun tidak termasuk dari syirik kecil? Dia kalau tidak beribadah dengannya, tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Dia adalah maksiat, sebab melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Apakah boleh dikatakan bahwa MUI sekarang ini sebagai rob-rob selain Allah yang memfatwakan bahwa golput itu haram, di mana mereka mengharamkan yang halal? Saya tidak mau ikut campur saya urusan begitu ya.
Ya. Tentang masalah ini sendiri, apakah dikatakan rok-rok dalam hal ini? Ya. Mereka sendiri dalam memfatwakan, itu dosa mereka. Kalau mereka salah ya dalam memfatwakan, itu dosa mereka. Ya. Yang kaitannya adalah orang yang menerima fatwanya. Kalau dia tahu itu adalah menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, dia taati. Nah, inilah masuk dalam bentuk syirik yang kita sebutkan tadi. Orang tua saya merendam di bak mandi beberapa ayat Al-Quran yang ditulis sendiri. Apakah itu syirik kecil? Dan bagaimana memberi nasihat? Ya, kalau dia melakukan hal tersebut, itu bagian dari bentuk yang kadang dilakukan di masyarakat. Supaya dijadikan sebagai ruqyah. Hal yang menjadi sebab. Dan itu adalah sebab yang tidak disyariatkan. Apalagi di kamar mandi, di bak mandi. Ini ada bentuk dari penghinaan terhadap Al-Quran. Ya. Maka dia sifatnya dosa dan bisa masuk ke dalam syirik asghar. Ya. Hendaknya diingatkan akan kesalahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Ya. Orang tua ikhwan yang disebut oleh penanya dan memperbaiki seluruh kaum muslimin yang jatuh dalam kesalahan yang seperti ini. Apakah bentuk kesyirikan ketika orang bangun rumah, beli motor dan lain-lain, lalu membuat omba-omba? Omba-omba itu kan makan-makan kue namanya. Nggak tahu omba-omba. Ya, nggak tahu bahasa Indonesia omba-omba. Yang katanya orang heran, gimana bisa disuntik ini masuk isinya. Nah, dia kalau buat acara makan ketika dia bangun rumah atau ada munasabah seperti itu, lihat maksudnya apa. Ya, kalau itu dijadikan sebagai sebab datangkan berkah, lebih terjaga, ya, maka ini adalah syirik asghar. Jelas ya, dianggap sebagai sebab. Ya. Tapi kalau istilah sebagian orang syukuran saja, ya senang saja kumpul-kumpul makan-makan saja. Ya, ini adalah hal yang hendaknya dijauhi, ditinggalkan. Sebab bisa mengantar kepada banyak hal yang salah. Bisa mengantar kepada banyak hal yang salah. Ketika barang dunia kita hilang, apakah boleh bersedih sampai menangis? Iya. Menangis boleh saja, itu tabiat manusia menangis. Ya, karena sedih akan sesuatu. Ya. Kalau dia dari tabiatnya dia menangis, tidak ada masalah. Ya, sebab ada orang yang kalau sedih dia menangis. Nah, jelas? Jangan kehilangan harta, karena cubit saja dia menangis. Ya. Itu tabiat kadang. Ya. Tapi kalau yang membuat dia menangis, kecintaannya kepada dunia ini, itu yang tercela. Itu yang tercela. Jelas? Tapi kalau hal yang sifatnya tabiat sebagai manusia, dia cinta pada hartanya, dia cinta kepada anaknya misalnya, pada hal yang kaitannya tabiat, tidak ada masalah insyaallah. Ini bukan mempermasalahkan, yang menasihatkan tentang masalah kenapa enggak minum kalau Ustaz memberikan materi kok enggak minum. Ya. Karena kurang minum bisa berakibat fatal. Ya. Saya nasihat ya. Ya bagus nasihatnya, cuma saya kira manusia beda-beda dalam hal ini. Ya. Saya sendiri kalau saya minum, biasanya saya berdahak kalau saya minum. Pas saya bicara. Ya, daripada saya berdahak terus, lebih bagus saya biarkan aja, nanti setelah saya pelajaran baru minum sekalian. Nah, bagaimana kencing yang disyariatkan? Kalau darurat, bolehkah kencing berdiri?
Darurat tidak darurat boleh saya kencing berdiri. Ya. Boleh kencing berdiri. Sepanjang itu lebih tepat untuknya di dalam bersuci. Dan ketika dia kencing, percikannya tidak mengotori badannya atau tubuhnya. Tidak ada masalah insyaallah. Jelas ya? Bagaimana jika melihat bintang tertentu sebagai pertanda kalau musim hujan sudah dekat? Kalau kalimat pertanda dijadikan sebagai alamat, tanda-tanda, itu tidak ada masalah. Sepanjang itu memang hal yang tadi dan sudah dikenal. Jelas ya? Tapi kalau mengatakan ketika turun hujan, ini karena bintang ini dijadikan sebagai sebab, itu yang kita bahas. Ini insya Allah akan datang pembahasannya dalam kitab Tauhid. Apa wajib melakukan ruqyah pada sore yang di dinding rumahnya terdapat gambar-gambar makhluk hidup? Ya harusnya kalau ada gambar makhluk hidup di situ diturunkan. Tidak ada maksiat di situ. Iya. Tidak bolehkan ada maksiat. Dia turunkan, dipindah untuk dinasihatkan. Dan itu di antara cara yang terbagus kalau seorang meruqyah dinasihati penghuni rumah. Sebab kadang dia mendengar nasihat. Ya, jangan mendengarkan musik. Sebab itu bisa mengundang syaitan. Jangan ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Sebab itu juga mengundang syaitan. Ya mungkin dia akan dengarkan. Kalau dia masuk dari arah ini, terangkan dalil-dalil tentang haramnya. Supaya dia menerimanya. Saya menemukan tulang babi di rumah orang tua saya. Lalu saya melemparkannya. Dan saya dikata telah menyakiti hati orang tua saya. Benarkah? Maksudnya orang tuanya masih hidup atau telah meninggal? Bagaimana caranya menyakiti hati orang tua? Ya kalau orang tuanya lihat dia sakit hati misalnya, ya saya kira nggak mungkin ya. Tapi mungkin yang dimaksudkan di sini orang tuanya sudah meninggal. Suatu di rumahnya hitam kemudian dia lempar. Ya. Itu ucapan yang salah ya kalau dikatakan menyakiti hati orang tua. Salah. Nah, dia dari hal yang tidak baik, dia singkirkan, tidak ada masalah insyaallah. Baik, kita jawab sebagian pertanyaan yang hadir dari internet. Ini pertanyaan dari Balikpapan. Apakah dengan bertobat dosa syirik dapat diampuni? Dan bagaimana hukumnya berbuat syirik tanpa sengaja? Setelah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa semua dosa syirik maupun selain kesyirikan, siapa yang bertobat darinya di dunia ini, dia bertobat sebelum meninggal. Kalau tobatnya sesuai dengan syarat-syarat tobat, maka insyaallah Allah terima tobat itu. Sebab Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Ya. Dia berbuat kesyirikan tanpa dia sengaja. Kalau dia tidak sengaja, maka dilihat apa sebab yang menyebabkan dia jatuh dalam kesyirikan itu. Kalau sebab-sebabnya ada dan dia sebenarnya mampu untuk menghindarinya karena dia lalai, artinya dia tidak dihindari dan menyebabkan dia jatuh di dalamnya, maka dia tidak lepas dari dosa. Tapi kalau mutlak dari ketidaksengajaan, maka insyaallah taala seorang yang jatuh di dalamnya tidak sengaja, ini tidak atau merupakan hal yang merupakan udzur baginya. Ya, saya ada pertanyaan dari Wonogiri, Jogja. Bagaimana seharusnya cara kita berdakwah menyampaikan ilmu tauhid kepada orang yang sudah lanjut usia, di mana orang tersebut sudah memegang pemahaman adat secara kuat? Bagaimana apabila orang tersebut adalah orang tua kita sendiri? Ya, biasanya orang tua itu sudah lanjut usia, dia pegang
kebiasaan, dia diberikan kata-kata yang bisa menjadi pegangan tandingan untuknya. Ya. Nggak usah terlalu banyak menerangkan. Berikan saja kata-kata yang dia pegang. Tawakal itu hanya kepada Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah. Kalau ada ibadah khusus yang dia lakukan, itu hanya untuk Allah, misalnya. Hanya ditekankan yang seperti itu. Iya. Kalau dia mengharap kepada selain Allah, katakan mengharap itu hanya kepada Allah. Ya, ini menyelamatkan seorang, memasukkannya ke dalam surga. Dan globalkan saja mana-mana larangan. Ya. Jatuh dalam kesyirikan itu masuk dalam neraka. Supaya hati-hati darinya. Nah, jangan terlalu banyak memberikan rincian-rincian. Terangkan sesuatu yang dengannya tertanam pada dirinya bisa menjadi kaidah yang dia pegang. Itu yang saya nasihatkan. Ini dari Jakarta. Bagaimana cara memberi nasihat kepada seorang yang menempelkan bacaan ayat kursi pada jendela kamarnya dengan alasan sugesti agar syaitan tidak masuk ke dalam kamarnya. Ini sama ya tadi. Dia membuat sebab ini. Sama dengan menggantung jimat-jimat tadi dari Al-Quran. Dan telah kita sebutkan yang benarnya bahwa ini juga tidak diperbolehkan. Iya. Yang ada ayatnya itu membaca bukan menggantungnya. Saya akan membaca ayat kursi, maka itu mengusir syaitan. Itu yang ada di dalam dalil. Bukan menulisnya kemudian digantung. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Apa maksud saling cinta mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah? Ya. Maksudnya dia cinta kepada seorang disebabkan karena Allah, disebabkan karena keislamannya, disebabkan dia berpegang kepada agama Allah, disebabkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia benci kalau misalnya dia jatuh ke dalam dosa, kemaksiatan, dia benci karena itu adalah pelanggaran ya, terhadap perintah Allah. Nah, kalau dia berpisah dalam artian meninggalkannya, juga karena Allah. Dia melakukan hal tersebut. Dia lakukan segala aktivitasnya dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah seorang yang berdoa pada kubur batal keislamannya? Nah, harus mengulangi kembali syahadatnya. Berdoa di kubur itu dilihat dulu dia berdoa ke siapa. Kalau dia berdoa kepada Allah di kubur, ini hukumnya bid'ah. Sebab dia berdoanya kemana? Kepada Allah. Tapi dia di kubur berdoanya. Kenapa dia di kubur berdoa? Kenapa tidak di masjid? Kenapa tidak di rumahnya? Ya. Jelas? Kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, ini adalah syirik akbar. Jelas ya? Sebab meminta kepada selain Allah. Itu rinciannya. Tapi seorang kalau ingin menyampaikan masalah ini, dia sampaikan ke masyarakat umum, jangan dia kasih rincian-rincian. Bilang saja berdoa di kuburan adalah hal yang tidak boleh. Dan berdoa kepada penghuni kubur adalah syirik akbar. Dia tidak usah kasih rincian. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka itu adalah bid'ah. Dia globalkan saja gitu. Berdoa di kuburan adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kepada penghuni kubur adalah syirik akbar. Kenapa? Supaya jangan membuka pemahaman sehingga dia bergampangan nanti ditunggangi oleh syaitan di situ. Ya. Ini dari celah yang kadang harus dipahami oleh orang yang menuntut ilmu. Sebab orang yang memberi jawaban juga harus tahu jawabannya ini akan dikemanakan, diarahkan kemana jawabannya, dan apa yang muncul dari jawaban tersebut. Iya. Apakah riba termasuk syirik bagi pelakunya? Itu dosa ya. Riba adalah perbuatan dosa. Iya. Dia bukan bentuk dari kesyirikan.
seorang yang kesurupan atau terkena guna-guna lantas meninggal disebabkan karenanya. Ya, bagaimana keadaan orang ini? Ya, kalau keadaannya, ya dilihat kepada dia sendiri tentang keislamannya, tauhidnya. Dan bukan artinya orang yang bertauhid itu tidak bisa kena guna-guna, tidak bisa kesurupan. Tidak. Itu bukan syarat ya. Sebab Nabi SAW beliau pernah kena sihir. Disihir oleh orang Yahudi. Dan dimaklumi bahwa Nabi adalah orang yang paling bertauhid dari hamba. Jelas? Tapi itu bukan syarat. Seorang dikatakan lepas dari hal ini, tidak bisa terkena. Karena itu kewajiban kita, ya kita bentengi diri kita seperti Nabi yang membentengi dirinya. Ketika turun 3 pul, ya, maka beliau pun tidak pernah meninggalkannya. Iya. Apakah taklid atau fanatik termasuk dalam syirik? Iya, kadang masuk dalam bentuk kesyirikan. Ya, kalau kaitannya dengan masalah ketaatan itu tadi, ya dia sudah tahu ini adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia tetap ikut karena fanatik saja. Maka ini masuk dalam bentuk kesyirikan yang tercela. Iya. Apabila orang tua kita meninggal dalam kesyirikan, apa yang kita lakukan? Ya. Dilihat ya, apa syirik yang dia lakukan, bagaimana keadaan dia meninggalnya, terus bagaimana dia tentang syirik tersebut. Ya. Ini semuanya hal-hal yang berkaitan dengan makna tauhid. Ya. Yang jelas tentang hukum menghukumi, saya sering sebutkan kepada ikhwah. Seorang yang jelas berbuat kesyirikan itu dihukumi. Ini perbuatan syirik jelas. Pelakunya dikatakan musyrik. Iya. Tapi saya juga tidak mengajak kepada ikhwah terlalu banyak menjatuhkan vonis kepada orang-orang tertentu. Iya. Perbuatan syirik dia ingkari. Kemusyrikan dia ingkari. Kaum musyrikin dia berlepas diri darinya. Iya. Tapi di dalam menjatuhkan hukum juga harus diketahui bahwa kadang ada orang yang berbuat syirik, dia punya syubhat dalam hal itu, yang bisa menjadi udzur baginya. Ya. Sebab dia dibisikkan oleh sebagian orang, diajari begitu, dianggap itu hak, dianggap itu benar. Maka dari sisi ini mungkin dia punya udzur di sisi Allah, walaupun kita sendiri kita hukumnya zahirnya itu adalah kesyirikan. Ya. Dan perbuatan apa? Kaum musyrikin. Tapi mendetailkan hukum ini semuanya butuh tambahan ilmu di dalamnya. Karena itu saya nggak menasihatkan ya untuk terlalu banyak menyibukkan dengan hal yang seperti ini. Seperti apa syirik kecil yang ada di dalam hati kita? Seperti ria, yang bersandar kepada sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang bergantung kepada selain Allah. Ya. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin insya Allah akan diuraikan dalam kitab ini. Saya pernah membawa pasien untuk diruqyah di suatu tempat bernama klinik ruqyah. Kami melihat ustadznya memukul punggung pasien wanita yang kami bawa. Apakah ini diperbolehkan? Nauzubillah. Ya. Ya, caranya dia pukul punggungnya perempuan lagi, bukan mahramnya. Iya. Terus klinik ruqyah, dari mana bikin klinik ruqyah seperti ini? Ya. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang kesurupan. Ya. Ada dalam hadis perempuan yang datang kepada Nabi itu sering kesurupan. Ya. Di masa sahabat juga sering kesurupan. Ada orang-orang kesurupan. Masa para tabiin, tabiut tabiin, datang generasi-generasi setelahnya, tidak ada yang disebut ada yang membuka klinik ruqyah. Ya. Tempat khusus pengobatan ruqyah ini dari bid'ah masa ini. Ya. Karena itu difatwakan oleh sejumlah para ulama bahwa itu adalah hal yang merupakan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh as-salaf. Antara yang tegas memberikan fatwa tentang bid'ahnya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Bagaimana dengan makna Syekh Abdul Salam Bari dan karangannya tentang tuntunan ruqyah syariat? Ya, tulis buku yang beliau tulis, As-Sari Al-Batta, secara umum buku yang bagus. Ya, buku yang bagus. Tapi ada di antara ibarat-ibarat penulis
menjelaskan suatu bentuk ruqyah dari pengalamannya yang seakan-akan dikesankan sebagai tuntunan yang dianjurkan. Nah itu tidak mesti ya, pengalaman seseorang boleh dia pakai untuk meruqyah sepanjang tidak ada pelanggaran. Tapi bukan artinya dianjurkan kepada orang lain seakan-akan dia adalah tuntunan paten atau tetap. Ya, sebab kalau dia menetapkan tuntunan itu butuh dalil khusus ya tentang hal itu. Apabila seorang meyakini bahwa salah seorang saudaranya sekandung telah melakukan guna-guna terhadap anaknya yang menyebabkan anaknya tersebut sakit, padahal saudaranya tersebut sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap anak saudaranya, apakah ini termasuk syirik? Termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Nah ini sangkaan jelek saya, tidak ada kaitannya dengan syirik. Dan inilah dari bahaya ya, dukun-dukun itu tadi. Ya, sekarang di masa ini mereka menyebarkan ya, permusuhan di tengah manusia, perkelahian. Nah, datang dukunnya datang seorang ke dukun, siapa yang bikin seperti ini? Dia tunjuk, sembarang saja. Ya. Kadang dia tunjuk tetangganya, dia tunjuk ini, akhirnya berkelahi gara-gara hal tersebut. Nah, ini sudah berulang kali saya jumpai orang-orang yang seperti ini. Bermasalah gara-gara informasi dari dukun. Ya. Ya. Ya dukun ya santai aja, dapat duit, ya. Kasih duit. Ya. Allah musta'an. Ya, apalagi kalau jinnya membisiki lagi malas cari informasi, ya sembarangan aja dia bilang. Sama itu tunjuk saya. Bagaimana perincian tentang syirik niat di surah Hud? Apa yang harus diniatkan untuk dunia masuk dalam kawasan syirik niat? Bagaimana pula dengan kisah sahabat Nabi yang berniat jihad karena dua hal, karena Allah dan karena ghanimah? Iya. Ini pembahasan khusus yang berkaitan dengan masalah riya nanti. Akan datang di pembahasannya. Seorang yang kalau asal amalannya adalah untuk Allah, kemudian dia ikutkan dengannya sebagian dari hal dunia, dari perkara yang disyariatkan, ya sepanjang yang mendominasi adalah amalan akhiratnya, apa yang diinginkan dari dunia itu tidak membahayakannya. Jelas? Itulah maksud dari dalam hadis itu. Sebagian sahabat berjihad, dia ingin dapat ghanimah juga, tapi asal dia jihad adalah untuk apa? Meninggikan kalimat Allah. Ghanimah dijanjikan dalam syariat. Ya. Disyariatkan. Agar seperti ini tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Jelas? Tapi kalau dia niat asalnya untuk ghanimah, ya, nanti niat diluruskan, yang penting dapat ghanimah dulu, nah ini yang salah. Ya, dalam hal ini. Apakah boleh mengusir jin di rumah dengan menyemprotkan air, dengan membaca ayat-ayat? Kenapa harus disemprot? Ya. Bacakan saja Al-Quran di rumah itu. Kalau dia punya kamar, pindah-pindah kamarnya, dia baca Al-Quran. Ya. InsyaAllah ta'ala itu sudah cukup. Sudah cukup. Kecuali kalau misalnya ada yang pernah tanam, dia khawatir ada yang tanam-tanam sesuatu di rumahnya. Ya. Dia siram misalnya sebagian tempat dengan air, itu tidak ada masalah. Sebab itu bagian dari ruqyah. Jelas ya? Jangan terlalu meluas. Saya nggak bisa juga mengatakan langsung salah itu, atau haram misalnya. Tapi hal yang dicontohkan, ya, oleh Nabi SAW dalam hadis, suruh membaca surah Al-Baqarah. Sebab itu mengusir apa? Syaitan. Maka jangan terlalu banyak meluas. Ya, terlalu banyak meluas. Sehingga melalaikannya dari apa yang seharusnya dilakukan dari ibadah. Ibadah membaca surah Al-Baqarah. Ya. Nah, Masya Allah kalau dia baca surah Al-Baqarah sampai selesai, ya sudah dapat pahala, terusir lagi jin dari rumahnya. Apakah termasuk kesyirikan apabila seorang menulis ayat Al-Quran di kertas lalu menggantungkan di pintu dengan alasan agar dimudahkan rezeki? Ini yang kita bahas tadi ya. Ya, yang kita bahas bahwa kalau dia menggantung hal yang seperti ini, itu dikatakan sebagai syirik asghar menurut pendapat
yang paling kuat. Walaupun itu dari Al-Quran, menurut pendapat yang paling kuat. Nah, kalau yang melakukannya adalah keluarga atau orang tua sendiri, nasihati dengan cara yang baik. Nasihati, terangkan kepadanya, ya, bahwa menggantung seperti tidak dibolehkan. Bawakan hadits-hadits yang antum dengarkan tadi, kitab Tauhid, sampaikan. Ini Nabi SAW bersabda begini dan begitu. Ya, dan insyaallah taala, ya itu akan baik. Kemudian tekankan jiwa tauhid dalam dirinya, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan kalau kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah, akan dimudahkan semua urusan. Ya. Tanamkan kepadanya hal-hal yang dengannya dia menerima. Apakah boleh seorang menjual buku-buku ruqyah yang di dalamnya banyak percakapan dengan jin? Saya tidak menyarankan hal ini. Sebab ini membuka banyak pintu kejelekan. Saya menganggap buku yang banyak memuat hal yang seperti ini. Ingat ya, kalimat banyak. Sebab itu bentuk kesalahan yang mendominasi di buku. Kalau banyak memuatnya, maka saya tidak sarankan untuk tolong menolong dalam hal yang salah. Iya. Segitiga Bermuda menurut buku yang pernah kami baca adalah tempat jin yang dilempar karena tidak mampu menggoda manusia. Benarkah? Ya saya nggak tahu ya. Ya. Saya nggak tahu dari mana dia. Segitiga Bermuda saya nggak tahu di mana tempatnya. Nah, ini mungkin jin banyak bersepakat. Ayo kita bikin cerita segitiga Bermuda. Kalau dapat jin, oh segitiga Bermuda, segitiga Bermuda. Akhirnya terbuat kesan juga segitiga Bermuda. Di mana segitiga Bermuda itu? Ya. Boleh membawa mushaf masuk WC yang tersimpan dalam tas? Ya jawabannya tidak boleh ya. Tidak boleh dibawa. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, khawatir hilang misalnya atau khawatir dicuri orang, ya tidak ada masalah. Jelas asalnya tidak boleh dibawa ke dalam WC. Ya ada yang bertanya bagaimana dia membawa handphone yang ada Al-Qurannya di dalam. Ya. Saya bilang itu Al-Quran yang ada dalam handphone apa? Dia program atau huruf lembaran-lembaran yang disaksikan. So kalau dia matikan, kan tidak nampak Al-Qurannya, ya kan? Ya, makanya saya bilang tidak ada masalah dibawa. Tidak ada masalah dibawa ke WC. Masih ada yang bertanya lagi, kan ada di dalam Ustaz Al-Qurannya. Baik, kalau ada di dalam ya sudah. Kamu hafal Al-Quran, hafal surah Al-Fatihah, surah Nas. Kalau begitu kamu tidak boleh masuk WC. Iya. Kan begitu kan? Ada juga di hafalannya, ada di dalam dia. Maka kadang seorang terlalu berlebihan, khawatir. Kadang kekhawatiran bagus pada tempatnya, cuma dalam hal yang seperti ini berlebihan namanya. Iya. Anak tertidur, setelah terbangun rambut saya terpotong sebagian di samping dan depan. Mungkin jin yang melakukannya. Ini berjauh sangka kepada jin. Sebab ada orang masuk yang mengguntingnya. Ya. Lalu apa jin yang kena? Kasihan dia terdolimi nanti. Ya. Dan ini tidak boleh dia buka untuk dirinya pintu yang seperti ini. So, kalau dia buka untuk dirinya pintu yang seperti ini, banyak sekali pintu kejelekan akan dia buka untuk dirinya. Jangan dia berpikir macam-macam. Ini ada jin atau apa. Anggap saja dia adalah makhluk ya. Dia tidak saksikan. Ya, dia berdoa. Dan bukan artinya kita pungkiri ya, bahwa jin itu mempunyai pengaruh kepada manusia. Kita tidak ingkari hal tersebut. Itu ada. Ya, dan kita juga maklumi hal itu. Tapi seorang jangan membuka untuk dirinya pintu-pintu celah-celah kejelekan. Dan syaitan bisa bermain di dalamnya. Apa termasuk syirik apabila anak kita panah
kita mengatakan minum madu insya Allah sembuh. Karena madu adalah sebab menyembuhkan sakit. Tidak ada masalah. Ya, itu adalah penyebutan sebab dan dia adalah sebab yang disyariatkan. Ya. Nah, sepanjang dia hanya menjadikannya sebagai sebab, tidak ada masalah. Apa hukumnya nasyid yang diiringi dengan tarian Arab pada acara walimah dan hari raya? Ya bagaimana maksudnya diiringi dengan tarian Arab? Ya dia bawa orang Arab ke sini menari. Ya, atau dia menari dengan tarian orang Arab. Apa yang dia maksud? Yang jelas, yang disebut dengan nasyid, ya, atau hal-hal yang semisal yang itu dibolehkan memang pada acara kegembiraan dan hari raya. Ya, tapi dengan catatan mengandung makna yang baik. Ya, mengandung makna yang baik. Ya. Kemudian tidak diiringi dengan hal-hal yang melanggar syariat seperti musik, ya, atau gemerincing gelang itu yang semisal dengan itu. Jelas ya? Ya, adapun bentuk tarian itu adalah bentuk permainan dan bermain itu boleh saja. Seorang punya ketangkasan misalnya, sebuah daerah biasanya kalau acara keramaian ada adu silat misalnya, ya, atau memperagakan ini dan itu boleh saja, tidak ada masalah. Kalau hal-hal yang memang lumrah dan biasa dilakukan di keramaian dan hari raya. Jelas ya? Bagaimana mengetahui masih ada sihir dalam tubuh? Karena dirasakan setelah diruqyah ada perubahan. Hanya masih bingung, apa jinnya sudah keluar atau belum? Sekalian cara penangkalnya bagaimana? Cara penangkalnya yang paling bagus, ya dia jangan menyangka bahwa dirinya ada penyakit. Iya. Dia bersandar penuh kepada Allah dan dia meyakini bahwa dirinya seakan-akan tidak ada masalah. Sebab masalah itu datang karena dia permasalahkan, kan begitu? Coba kalau dia ada permasalahan, tidak ada masalah. Dan inilah sebabnya was-was itu muncul. Ya, begini syaitan akhirnya gampang menggalinya karena dia sendiri membuka pintu was-was pada dirinya. Ya. Sepanjang dia menjaga dirinya, berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, maka insyaallah taala itu sudah cukup. Ya. Bagaimana jika seorang ingin memberi sesuatu kepada seorang, namun dalam hati terdapat perasaan was-was akan keikhlasan hatinya, di mana dia berusaha untuk ikhlas, namun terkadang muncul perasaan yang tidak ikhlas dalam dirinya. Kalau muncul perasaan, ya, dia luruskan niatnya, dia beri ikhlas, ya, dia berikan. Sebab kalau muncul lagi was-wasnya itu khawatir dari syaitan, membuat dia tertahan tidak memberikan kebaikan tersebut. Jelas ya? Ya dia berikan. Pada saat dia memberi dia ikhlas, itu sudah cukup. Muncul lagi setelahnya, maka dia lawan hal itu. Ya, dan insyaallah taala ini telah cukup baginya. Dan saya juga ingatkan bahwa jangan terlalu banyak mengikuti perasaan was-was. Ya, sebab kalau ini dibuka, banyak sekali amalan akan terlantar. Dia mau ke masjid, oh was-was nanti dilihat, merasa perasaan ria, dilihat orang. Ya, akhirnya banyak hal yang terbengkalai. Apalagi kalau sedekah tersebut sifatnya wajib. Ya, maka tidak boleh ada mengatakan was-was. Ya, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan aku ini adalah Tuhan? Dia maksud bercanda, tidak boleh bercanda seperti ini. Ucapannya seperti ini, ya, dia termasuk hal yang mengkafirkan orang yang mengucapkannya. Ya, kalau dia tahu hukumnya, maka siapa yang berucap seperti ini hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sejujur-jujurnya dan jangan sampai dia ulangi kembali. Nggak boleh mengolok-olok agama, mempermainkan permasalahan agama, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya seorang istri yang kuliah? Saya tidak tahu ya maksud pertanyaan ini. Saya khawatir yang bertanya ada masalah sama orang lain yang kuliah. Ya.
Dan saya terus terang dalam menjawab, saya ekstra hati-hati. Kadang sebagian yang bertanya pertanyaannya ini, tapi belakangan diarahkan kepada orang tertentu. Ya. Kuliah, namanya belajar, itu boleh saja, tidak ada yang melarang. Ya. Yang dilarang itu kalau ada bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilaf, itu adalah hal yang terlarang. Kan begitu? Jelaskan kepadanya hukum, ini hukum. Orang yang mendengarkannya, dia tetap kuliah atau tidak, itu urusan dia antara Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kadang ada yang jatuh di dalam sebagian hal dia tetap masih kuliah. Karena kadang dia punya udzur. Ya. Dari sisi dia nggak mungkin untuk keluar. Dari sisi yang harus dia terdesak untuk melakukannya. Orang yang seperti ini, udzurnya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Terangkan, berikan nasihat, sudah cukup. Ya. Kita ini bukan hakim-hakim yang harus menjatuhkan vonis hukum kepada seorang kalau dia tidak lakukan di penjara 2 tahun, 3 tahun. Ya. Kita ini penasihat, memberi nasihat. Nasihatnya itu alhamdulillah. Dia tidak terima, maka itu ya sepanjang kebenaran yang disampaikan dia tolak, urusan dia antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masalah pijik refleksi pada telapak kaki atau tangan sebagai pengobatan termasuk dalam syirik asghar? Syirik asghar atau bukan? Ya bukan, orang paham. Ini letak-letak untuk sembuh. Cara pengobatannya itu ada ilmunya. Ya. Refleksi kalau mau kepala di bagian ini, ya, untuk perut di bagian ini, ada titik-titiknya. Ini ada ilmu pengetahuannya. Sebagaimana seorang dokter memberikan obat, dia harus tahu obat apa yang diberikan ke pasiennya. Jangan pasiennya sakit kepala, diberikan sakit perut obatnya. Kan tidak cocok namanya. Ya, maka ini keahlian dan bersandar dalam hal yang seperti ini menggunakannya, ya, mengambilnya, itu bukan hal yang bertentangan dengan syariat. Apalagi dikatakan sebagai syirik asghar. Apakah menggunakan jam tangan termasuk dalam tamimah? Apa jawabannya? Tidak termasuk, sebab dia hanya menjadikannya sebagai apa? Ya, sebagai perhiasan atau sesuatu yang dia melihat. Ada manfaatnya, dia melihat jam darinya. Ya, jelas ya? Dia melihat jam darinya. Bukan dipakai untuk menolak bala atau menolak kecelakaan. Ingat tadi maksud yang kita terangkan. Jadi dijadikan sebagai sebab untuk menolak bala atau sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua saya setiap maghrib selalu mengelilingi rumah sebanyak 3 kali dengan membaca ayat kursi dan selawat Nabi untuk menghindari pencuri. Ya. Itu amalan bid'ah ya, yang dilakukan seperti itu. Amalan bid'ah, hendaknya dia tinggalkan. Bagaimana hukumnya menjadikan obat satu-satunya penyebab kesembuhan? Ya, kalau dia jadikan obat satu-satunya penyebab kesembuhan, itu tidak lepas dari kesyirikan. Sebab dia bersandar kepada apa? Bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Obat itu sebab untuk sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa definisi hukum karma? Apa hukumnya terhadap seorang yang percaya hukum karma? Contoh pernyataan perbuatan ini karena dilakukan orang tuamu. Tidak tahu ya hukum karma itu apa sih? Lihat aja di kamus bahasa Indonesia mungkin dapat. Hukum karma itu apa? Iya. Kalau contoh yang disebut di sini, ya, karena perbuatan orang tuanya, anak-anaknya juga menerima hal tersebut, itu adalah hukum karma yang tidak benar. Ya. Sebab dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukan dosa itu sendiri. Ya. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan tidaklah orang yang berbuat dosa itu menanggung dosa orang lain. Ditanggung dosanya sendiri. Allah berfirman, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Dan seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan, apa yang dia kerjakan. Itu saja yang dia dapatkan. Ya. Kalau dia berbuat dosa, dikhawatirkan dia akan mendapatkan balasan seperti dosa yang dia lakukan, itu memang ada dalam agama. Sebab al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Karena dia membalimi manusia, dia zalimi.
Dia merampas hak manusia, mungkin Allah timpakan ada orang yang merampas haknya. Ya. Apa yang semisal dengan itu? Al-jaza min jinsil amal. Apakah termasuk kesyirikan apabila kita memasang alarm untuk dibangunkan oleh alarm itu untuk sholat lail? Namun kita tidak berdoa atau berharap kepada Allah agar Ia menjaga dan membangunkan kita untuk qiyamul lail. Ya. Itu menjadikan sebab ya. Dan hal ini terbukti kalau alarm bunyi kan bisa bangun seorang. Sebab yang nampak. Ya. Dan ini tidak masalah, tidak ada masalah. Tapi di sini pembahasannya bersandar kepada hal itu. Ini tidak pantas. Dia selain dari mengambil sebab, dia juga bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tawakal itu mengumpulkan 3 rukun. Rukun yang pertama, dia serahkan segala perkaranya kepada Allah. Yang kedua, dia mengambil sebab. Yang ketiga, setelah terjadi hal tersebut, dia hanya mengatakan bahwa ini semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Apakah termasuk syirik atau tidak jika ada seorang meminta bantuan kepada orang pintar untuk mengobati penyakit mah yang dia derita, di mana orang pintar itu menggunakan 2 buah telur dicampur dengan madu, lalu ditambahkan dengan bacaan khusus, dilakukan di belakang pintu rumah saat orang sedang melakukan sholat berjamaah isya di masjid. Ya, jelas ini alamat-alamat tidak baik semuanya. Ya, alamat-alamat yang tidak baik. Nah, dan ini dari mengambil sebab yang tidak disyariatkan. Iya. 2 telur dicampur dengan madu. Apa hubungannya dari sisi kedokteran? Sakit mah 2 telur campur oleh madu. Karena sebagian penyakit mah tidak cocok dengan telur. Tidak cocok dengan telur. Ya, tapi sudah malum ya, kebanyakan dukun-dukun ini pakai telur kebanyakannya. Apa kita berdosa jika kita meninggalkan rumah karena tidak senang dengan perilaku syirik yang dilakukan oleh orang tua, walaupun kita sudah sering menyampaikan? Itu kalau meninggalkan rumah itu namanya bentuk memberi pelajaran. Jadi lihat itu bermanfaat atau tidak, akan membuahkan hasil atau tidak. Dan ini kembali kepada diri yang bertanya. Ini kecil sekali pertanyaannya. Tulisannya kecil. Berkaitan dengan syirik asghar yang dijelaskan tadi. Kenapa dikatakan syirik asghar bukan syirik akbar? Kaidah syirik asghar. Nah, dia kaitannya dengan sebab ya. Kaitannya dengan sebab. Kenapa dikatakan syirik asghar? Sebab Nabi menghukumnya sebagai syirik apa? Syirik asghar. Kan kita sebut bahwa dalilnya kan semua bab yang menjelaskannya, ya, masalah pakai tamimah, pakai ini semuanya dalil-dalil menunjukkan bahwa itu adalah syirik apa? Syirik asghar. Sahabat yang memasang apa namanya? Halqa gelang karena penyakit wahina itu. Ini tidak dikafirkan. Tidak dikatakan berbuat syirik akbar. Ini menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan apa? Syirik asghar. Sebab dalil menunjukkan bahwa dia tidak dikeluarkan dari keislaman. Sebagian masyarakat di Indonesia berkeyakinan kalau Ustadz Haryono adalah sebab untuk kesembuhan berbagai penyakit. Apa tanggapannya dengan kegiatan atau amalan Ustadz Haryono yang menjual air untuk dijadikan penyembuh penyakit? Ini yang kita sebutkan tadi ya, dari bentuk hal yang terlarang. Kemudian dijadikan sebagai sebab sembuh. Ya. Ini berulang kali, setiap orang datang dia berikan seperti itu. Ini kalau dikatakan karamah bukan karamah namanya. Sebab karamah itu sesuatu yang tidak bisa diatur kepada orang yang diberi karamah. Ya. Kalau dikatakan karamah itu tidak boleh diatur. Ya. Dia punya karamah menyembuhkan orang.
Datang terus dia sembuhkan. Itu bukan karamah namanya. Ya. Sebab dia bisa mengatur karamahnya. Kemudian yang kedua dari bentuk orang yang punya karamah, dia harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya tahu banyak dari perbuatan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dilakukan dari siapa yang disebutkan dalam pertanyaan. Ya, karena itu, ini dari hal-hal yang banyak berkembang di masa ini. Ya, jangan seorang karena melihat, oh ini terbukti, belum tentu itu benar. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Meruqyah di air untuk diminum atau dimandikan termasuk sebab yang dibolehkan. Apakah ada keterangan dari salaf bahwa mereka melakukannya? Ya boleh saja kalau misalnya hal tersebut ingin dilakukan. Sebab ya ada di dalam sebagian hadis memang Nabi SAW yang menjadikan hal tersebut obat bagi orang yang kena air. Ya dia mandi dari bekas mandinya atau bekas wudunya orang yang dicurigai mengenakan air kepadanya. Maka hal tersebut boleh dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Iya. Saya dijelaskan tentang mahabbah. Yang kita diharuskan untuk mencintai seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kita juga harus mencintai pelaku bid'ah? Jawabannya pelaku bid'ah, kalau bid'ah yang dia lakukan, bid'ah yang tidak mengeluarkannya dari keislaman, maka dicintai sesuai dengan kadar keislamannya. Dan dia dibenci karena bid'ah yang dia lakukan. Sebab bencinya juga karena apa? Karena Allah. Kalau dia cinta karena la ilaha illallah, dia benci karena apa? Karena la ilaha illallah pula. Sebab bid'ah termasuk hal yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Dan bukan artinya bertentangan, membatalkan, belum tentu. Sebab telah kita terangkan bahwa orang yang menyelisihi tauhid, kadang menyelisihi akar tauhidnya, batal tauhidnya, kadang dia menyelisihi kesempurnaannya. Ya. Kalau sempurnanya berarti dia tidak sempurna saja, tapi masih bertauhid. Jelas ya? Apakah termasuk syirik apabila seorang menyembelih jin dengan tangan? Ya, saya nggak tahu bagaimana bentuknya. Dia tangkap jinnya, kemudian dia sembelih. Ya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana caranya? Mencintai sesuatu yang menyebabkannya atau menyeretnya kepada maksiat. Apakah dihukumi syirik atau maksiat? Kadang syirik dan kadang maksiat. Dilihat kepada keterkaitannya dan ketergantungan hatinya. Ya Wallahu ta'ala alam. Baik. Oh iya, sudah berlalu 4 menit. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan selama daurah 2 hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.